Yang pertama yaitu si risernya itu sendiri, yang kedua yaitu si kabel USB-nya, sama si kabel PCIe-nya ini, dan yang ketiga yaitu si SATA to 6 pin. Ya, untuk masalah SATA ke 6 pin ini, aku nggak saranin kalian buat pakai itu, soalnya nggak bagus banget untuk si riser kalian dan untuk si GPU kalian. Soalnya SATA itu nggak bisa menampung lebih dari 60 watt, sedangkan riser itu perlu daya sekitar 70 watt. Ya, kalian bisa bayangin aja, jadi kabel SATA kalian tuh dipaksa untuk menghasilkan daya yang lebih. Otomatis ya riser kalian bisa rusak, yang kayak aku pernah bikin videonya waktu awal-awal itu. Ya, terus gimana cara pasang kabel untuk si riser ini? Jawabannya tuh gampang banget guys, kalian tinggal beli yang namanya splitter. Ya, kalian tinggal beli yang namanya splitter yang kayak gini. Ini aku udah lama, jadi ini udah agak mencong-mencong gini guys. Ya, tapi nggak ada masalah, kalian tinggal beli ini splitter. Jadi ini splitter kalian bisa langsung aja ke Tokopedia, ntar linknya aku bakalan kasih di bawah sini ya. Untuk splitter ini kalian bebas, kalian mau beli yang apapun juga boleh, dan caranya tuh gampang banget ya. Kalau misal kalian lihat di sini, ini ada satu dan yang ini ada dua. Nah, yang dua ini satunya masuk ke riser dan satunya lagi harus masuk ke GPU kalian. Terserah kalian mau akalinya gimana, tapi kalau aku satu ini masuk ke si risernya dan yang satunya lagi masuk ke GPU. Nah, terus yang bagian ujung sini yang ada satu doang itu harus masuk ke PSU kalian. Nah, untuk cara pemasangannya tuh gampang banget. Kalau misal GPU kalian tuh perlu 8 pin, kalian tinggal langsung aja bikin ini menjadi 8. Jadi ini kayak ada slidernya gitu guys. Jadi kalian tinggal langsung bikin jadi 8 pin, udah jadi 8 pin yang kayak gini. Dan kalau misal kalian di GPU kalian cuma perlu 6 pin, contohnya kayak GTX 1060 itu cuma perlu 6 pin doang, ya udah kalian tinggal slide di sini dan kalian bisa ubah yang jadi 8 pin ke 6 pin doang. Oke, untuk si SATA sendiri dia cuma perlu 6 pin. Jadi kita langsung aja masukin 6 pin ke sini, ya klik dan kita langsung masukin GPU kalian ke atas ini. Dan ya udah kita langsung aja pasang si GPU-nya ke si riser ini ya. Kita langsung pasang, caranya gampang banget sama kayak si motherboard. Kita langsung pasang di sini dan kalian juga harus perhatiin yang ada di sini. Ini ada yang namanya dikunci. Mungkin nggak kelihatan, oke di belakang sini lebih kelihatan mungkin. Ini ada yang bagian yang putih-putih, kalian tinggal tutup aja kayak gini. Ya, sampai bunyi klik lagi, terus kalian tinggal balik GPU-nya. Terus pasang si kabel powernya ini ke si GPU-nya sini. Oke. Setelah kita pasang ini langsung masuk ke PSU kalian. Jadi langsung aja kalian sekarang langsung cek PSU kalian punya PCIe itu ada berapa. Oke. Untuk masalah ini mungkin aku udah beresin sampai sini dulu, dan ya kita langsung lanjut ke masalah PSU-nya ya. PSU yang ada di sini, ini aku pakai PSU 550 watt. Ya, jadi ini mungkin PSU lama tapi ini kuat banget. Ini dia bisa mensuplai 30, 80 sampai berhari-hari bahkan sampai berminggu-minggu dan enggak rusak. Untuk PSU aku di sini itu kabelnya emang banyak banget, dan ini aku udah langsung ikat jadi satu, mana kabel yang menurut aku enggak berguna. Oke, aku langsung aja singkirin kabel-kabelnya dan aku langsung to the point gimana cara pasang kabelnya ini ke si motherboard ya. Yang pertama, kalian juga harus perhatiin kabel PSU kalian tuh ada yang paling besar yang kayak gini. Ya, ini adalah 24 pin yang kalian juga harus pasang ini ke motherboard kalian. Jadi kalau kalian tanya di mana tempat untuk masang ini, ya di sini guys. Ini kalau misal kalian lihat motherboard aku, di sini ada yang namanya 24 pin di bagian sini. Kalian tinggal hitung aja lubang-lubangnya ada berapa, itu pasti mengindikasikan bahwa si kabel ini harus masuk ke sini. Oke, mungkin aku ganti angle aja biar lebih bagus. Jadi ini adalah kabel 24 pin sekali lagi, dan ini kalian langsung pasang ke bagian sini ya. Oh ya, satu lagi ini kalian bisa lihat di sini ada kayak yang kaitan-kaitan itu, dan kabel PSU kalian pun juga ada yang namanya kaitan kayak gini. Itu kalian juga harus masukin ini ke bagian sini ya. Oh, sebelum itu kalian juga harus jadiin satu si kabel 24 pinnya ini, dan kalian tinggal langsung pasang ke bagian sini. Oke, kita pasang kayak gini, kita langsung dengerin sampai bunyi klik sekali lagi. Ya, udah bunyi klik. Dan kalau misalnya kalian rasa ini udah pas banget, dan ya ini masih belum pas, soalnya ini masih ada rongga sedikit, kita langsung coba kencengin lagi. Klik, ya. Oke, ini sekarang udah pas, dan ya ini berarti udah beres. Jadi untuk powering si motherboard ini, itu ada dua. Yang pertama yaitu kabel 24 pin ini, dan satu lagi yaitu kabel CPU. Oke, untuk kabel CPU yang ada di sini, kalian langsung aja cari di PSU kalian, dan kalian tinggal lihat mana yang ada tulisan CPU. Biasanya CPU dia
Oh, ini nggak ada tulisan. Oke, ini ada tulisan CPU 2. Jadi kalian jangan pakai yang PCIe ini untuk mempowering si ini ya. Ini beda ya guys. Kalau misal kalian lihat di sini, ini ada 3 sama 1 yang dipisah. Sedangkan ini dia ada 2 dan juga 2 yang dipisah. Jadi ini kan harus pay attention ya. Jangan sampai kebalik. Kalau enggak ya udah motherboard kalian bisa duar. Ya, kayak gitu guys. Jadi ini kalian tinggal langsung pasang yang 2 yang bisa dipisah ini, terus kalian gabungin jadi 1, terus kalian pasang di bagian sini. Ya, jadi di sini pun juga ada kaitan, juga sama sistemnya ada kaitan, dan kalian bisa cocokin ini ke bagian sini ya. Oke, kita langsung aja pasang. Oke, kita pasang satu-satu aja, nggak ada masalah. Sampai bunyi klik juga, oke. Ini juga udah klik, udah perfect pasangannya, dan kalian juga harus perhatiin lagi ya untuk cara pemasangannya. Dan ya, mungkin untuk ini udah beres dulu, dan ini aku mau kasih tahu ke kalian guys. Ini adalah PCIe yang kalian harus tahu di dalam PSU kalian. Ya, ini ada PCIe yang satu, ini ada PCIe yang kedua, ini ada PCIe yang ketiga. Ya, jadi si riser dan juga GPU kalian, kan tadi kan keluarnya cuma satu ini ya. Nah, ini kalian tinggal langsung sambungin PCIe kalian ini ke bagian riser kalian. Nah, ini kalian tinggal colok ke bagian ini, tinggal colok cuk. Nah, ini sekarang aku udah colok dari PSU aku yang ada di situ ke bagian riser dan juga GPU aku. Jadi aku langsung sambungin ke bagian sini. Kalau misal kalian tanya lagi, loh ini kenapa aku nggak dipasang? Nggak ada bedanya kalau misal kalian pasang apa enggak. Itu semua tergantung dari splitter yang kalian beli. Kalau misal PSU kalian support sampai 8 pin, ya kalian pasang 4-4-nya ya. Jangan pasang cuma 3 doang, ntar meledak juga. Tapi berhubung di sini splitter aku cuma ada 6 pin, ya jadi nggak ada salahnya aku juga pasang 6 pin, nggak ada bedanya kok. Ya guys, jadi gimana? Udah mulai ribet ya? Tenang, ini masih belum selesai. Mungkin videonya ini agak sedikit panjang, tapi nggak ada masalah. Lanjut, yang selanjutnya aku udah lupa ini udah part keberapa. Dan ya, kalau misal kalian mau pakai 2 PSU, dan juga itu adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyain, Bang, gimana caranya kita pakai 2 PSU? Bang, gimana caranya kita pakai 2 atau 3 atau 4 PSU? Jawabannya adalah gampang banget, kalian tinggal beli yang namanya ini lagi. Ini adalah 2 PSU to 1 PSU converter. Jadi sistemnya adalah kalian tinggal pasang ini, ujungnya ini ke bagian sini, dan ada 2 kabel yang lainnya. Ini pasang ke PSU yang kedua, yang kabelnya cuma 2 ini guys. Dan yang kabelnya tebal-tebal ini adalah yang kalian gunakan sebagai main PSU. Oke, mungkin kalian agak sedikit bingung ya. Oke, aku langsung aja ganti angle lagi biar kalian gampang taunya. Ya, jadi kalau misal kalian lihat di sini, ini adalah kabel untuk mempowering si 2 PSU ke 1 motherboard. Jadi kalau misal kalian lihat di sini kan ada perpanjangan ya. Ini ada perpanjangan ini sama yang ini. Dan kalian bisa lihat ini bentuknya identical. Jadi ini yang harus dimasukkan ke PSU. Dan PSU yang ini, yang kabelnya paling banyak, itu kalian juga harus masukin ke yang sebagai main PSU. Maksudnya apa main PSU? Jadi main PSU adalah misalkan pakai PSU ini buat nge-power si motherboard ini. Jadi power motherboard kan ada 1 dan juga ada 1 ini ya. Ya, jadi kalau misal kalian mau pasang PSU yang kedua, kalian juga harus pastiin bahwa PSU kalian yang utama ini itu juga harus terhubung ke kabel yang panjang-panjang ya. Jadi PSU yang kedua, kabel 24 pinnya tinggal langsung dipasang atau dicolok ke sini aja. Terus, mana yang masuk ke motherboard? Jadi yang masuk ke motherboard yaitu yang ininya guys. Ya, jadi ini aku sekarang udah ganti dan aku udah masukin lagi ke 24 pinnya ini. Dan ya, PSU yang mengarah ke CPU bagian sini atau kabelnya yang mempower si bagian motherboard ini semua, itu yang namanya main PSU sekali lagi. Dan untuk kabel-kabel yang panjang, ini kalian tinggal masukin aja ke bagian sini. Oke, jadi kurang lebih kayak gini guys. Jadi ini yang sebagai main PSU kalian tinggal langsung pasang ini melalui splitter ini. Dan PSU kedua kalian tinggal colok kabel 24 pinnya yang ini ke sini. Jadi ya, gunanya ini tuh cuma untuk mempower si PSU 1 kalau on, berarti PSU 2 pun juga harus on. Ya, cuma kayak gitu doang guys. Jadi ya, kalau misal kalian tanya lagi gimana caranya, ini aku udah jelasin dengan bahasa yang paling gampang supaya kalian ngerti, dan ya semoga kalian ngerti ya guys. Oke, lanjut
terus kalau kalian udah pasang ini 24 pin ke PSU yang kedua, terus kita harus apa ya? Nggak apa-apa, soalnya kalau misal kita biasa pasang PSU yang kedua ini guys, tuh biasanya kita cuma pasang atau ngandelin si PCIe-nya. Kalau misal kadang PSU yang pertama kita tuh misal cuma ada 2 PCIe dan PSU kita yang kedua pun juga ada 2 PCIe, jadi total kalian punya 4 PCIe yang bisa nge-power si GPU kalian. Ya, intinya sih gitu doang sih guys. Dan selanjutnya, aksesoris untuk mining yang wajib banget kalian punya, khususnya buat kalian para pemegang motherboard yang lumayan bagus-bagus, yang lebih tepatnya kalian punya 2 NVMe slot, itu kalian bisa gunain tempat SSD M.2 kalian menjadi si riser. Hah, kok bisa? Maksudnya apa? Ya, jadi di sini tuh aku punya alatnya. Ini adalah SSD M.2 converter to riser. Sama fungsinya kayak riser, jadi dari USB yang ini, itu kalian nggak usah pakai lagi yang ini, kalian nggak langsung tancapin si USB-nya ini ke sini. Ya, jadi cuma kayak gini doang, terus kalian tinggal masukin ini ke motherboard tempat slot PCIe M.2 kalian. Ya, mungkin nggak semua motherboard ada ini, tapi nggak ada salahnya kalian coba tips ini, siapa tahu berguna buat kalian. Aku tahu mungkin beberapa dari kalian pun juga masih belum memiliki motherboard yang sekelas ini, pun juga nggak ada masalah. Sekali lagi, kalian cuma beli motherboard yang kayak aku beli kemarin, yaitu H67 pun juga udah cukup banget kok. Gak ada masalah, semuanya itu dimulai dari hal-hal kecil dulu ya guys. Untuk masalah ini, buat kalian aja yang punya, kalian tinggal langsung beli ini supaya di motherboard kalian total bisa punya 8 GPU sekaligus dalam satu motherboard. Dan yang terakhir, mungkin ini buat closing aja, jadi banyak dari kalian itu pun juga yang masih dalam tanda kutip itu ngasal buat nyalain si motherboard ini. Kalau misal kalian nggak punya alat yang misal kayak gini, ini adalah alat yang aku beli, jadi ini bisa langsung otomatis on dan juga otomatis off dalam hanya satu klik. Ya, ini ada yang namanya klik. Ini kalian bisa nyalain si motherboard kalian juga bisa restart si motherboard kalian. Ya, tapi banyak dari kalian itu yang nggak punya ini dan akhirnya kalian ngasal, kalian tinggal jumper langsung bisa nyala. Itu salah besar ya guys, itu totally salah. Dan langsung aja aku mau ajarin ke kalian gimana caranya kalian nyalain si motherboard ini hanya dengan sekali jumper, bukan asal-asal jumper ya guys. Ini aku langsung buka. Ya oke, jadi aku sekarang langsung aja ganti motherboard. Jadi motherboardku yang ini itu lebih ada warna-warnanya dibandingkan dengan yang ini, yang monoton. Jadi ini adalah tipe Gigabyte Z270p, dan kalau misalnya kalian perhatiin, di sini ada yang namanya PLED, ada power, ada HD plus sama minus, ada tombol reset, dan juga ada tombol speaker. Di sini kalian juga harus lihat, di sini ada 2 step ya guys, ada step atas dan juga ada step bawah. Dimana yang atas ini ada PLED, power, dan ini kosong, dan ini ada speaker, dan step bawah itu adalah HD plus, reset, CI, dan power LED. Ya, itu menandakan bahwa ini guys, ini semua, ini adalah yang bagian atas, dan yang bagian bawah ini juga adalah yang bagian bawah. Ya, jadi untuk speaker, kalian jangan pasang speaker kalian tuh yang ada di bawah sini ya. Kalian harus pasang speaker kalian tuh yang di atas sini. Di sini akan ada 4 yang warnanya sama semua, ini untuk speaker. Jadi ini adalah dedikasi yang khusus untuk speaker sekali lagi ya. Dan untuk yang bawah, itu kalian terserah, bisa pakai, bisa enggak ya. Dan untuk masalah power yang ada di sini, banyak dari kalian tuh nyalain si motherboard ini itu ngasal guys. Maksudnya ngasal tuh gimana? Jadi kalian tuh jumper seenaknya kayak gini. Yang penting motherboard kalian nyala. Jangan kayak gitu ya guys. Kalian harus membaca bagian sini. Oke? Di sini ada tulisan power, ada tulisan reset. Jadi kalau misalnya kalian mau nyalain si motherboard kalian tinggal jumper yang namanya power ini kayak gini aja. Set, dia pasti otomatis akan nyala. Untuk masalah reset, kalian tinggal langsung aja jumper reset, dan di sini kalian tinggal jumper 2 kakinya, dan ya, dia otomatis akan nge-reset. Oke? Jangan kalian asal-asal tek gini sampai motherboard kalian nyala. Soalnya ya, siapa tahu ini ada komponen lain yang kita nggak tahu dan kita nggak sengaja kesentuh, dan akhirnya malah rusak semua kan. Ya, kayak gitu guys. Ya, mungkin cukup sekian dulu video aku bisa bikin pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang mungkin masih ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mau ditanyakan tentang saran-saran ataupun apapun, gak ada masalah, kalian tinggal langsung aja tulis di kolom komentar, ntar pasti aku akan balesin satu-satu ya. Oh ya, satu lagi, aku lupa kasih tahu ke kalian bahwa kelas mining yang aku buka ini itu nggak cuma satu episode ini, bakal ada episode selanjutnya yang akan mengedukasi kalian tentang mining. Jadi ya, langsung aja buat kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe dulu ke channel aku.
Dan jangan lupa untuk follow juga Instagram aku ya. Dan ya, mungkin sampai sekian dulu video aku bisa bikin pada kesempatan kali ini. Bye-bye!